Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefis Faikotul Istiqomah dengan NIM 060203200045 bersama teman saya Muhammad Dimas Agis Nitya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang urgensi studi hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Agis Nitya, kelas B MPI dengan NIM 060203200036. Di sini saya akan menjelaskan pengertian studi hukum Islam. Studi Islam secara etimologis adalah terjemahan dari bahasa Arab dirasa Islamiyah, sedangkan studi Islam di wilayah Barat disebut dengan Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah yaitu suatu kajian mengenai hal yang berkaitan dengan Islam. Arti ini sangat umum sehingga perlu dispesifikasi oleh pengertian terminologis tentang makna studi Islam dalam kajian yang berbentuk secara sistematis dan terpadu. Studi Islam secara sederhana dapat disebut juga sebagai suatu usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan makna lain, bahwa studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu berupa ajaran sejarah ataupun praktik-praktik pelaksanaannya yang secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Urgensi studi hukum Islam. Dengan seiringnya berkembang zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik. Bagaimana yang dijelaskan oleh Amin Abdullah bahwa fenomena itu keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut ajaran wahyu, walaupun fenomena itu sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama yang ada, tapi juga harus mampu dilihat dari sudut historis pemahaman dan interpretasi orang terhadap norma ajaran agama yang dipunya serta model amalan dan praktik ajaran agama yang dilakukan. Dari segi tingkat kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu sampai sekarang bahwa agama telah menunjukkan eksistensinya yang dalam hal ini menerapkan sejumlah peran dan fungsi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara umum studi hukum Islam menjadi penting karena agama termasuk Islam yang memerankan sebagai peran dan fungsi dalam masyarakat. Urgensi studi hukum Islam dapat dipahami dan uraikan sebagai berikut. 1. Munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Sebelum lebih jauh membahas problem insider dan outsider, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian insider dan outsider. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji non-Islam yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan tentang metodologi tertentu atau orang luar. Problem insider dan outsider muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam, lalu ilmu pengetahuan pindah ke Barat. Dari sini orang-orang Barat kemudian mempelajari sistem yang pada akhirnya muncul kajian orientalisme. Pada studi hukum Islam di Barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan koloni untuk belajar dan memahami masyarakat yang telah mereka kuasai, sehingga studi Islam di Barat juga perlu diuji. Kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam saat ini sedang berada di dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, dunia harus terus berkembang dengan modernisasinya. Di satu sisi lain, umat Islam hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam hasil penafsiran ulama terdahulu yang dianggap sebagai ajaran yang sudah sempurna dan paten, serta tidak ada keberanian untuk mereka melakukan kajian ulang. Maka umat Islam mengalami kemunduran intelektual dan akan bertambah suram pada masa depan. Dengan adanya studi hukum Islam ini, maka diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau sebagai jalan keluar dari kondisi problematik tersebut. Studi Islam juga diharapkan dapat mengarahkan dan bertujuan agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan tuntunan zaman dengan berpegang teguh pada sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai urgensi studi hukum Islam yang nomor 3, yaitu umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik.
Apa itu? Umat Islam dan peradabannya dalam suasana problematis, maksudnya ialah Islam itu harus menjadi nilai, norma, atau bahkan bisa menjadi aturan hidup yang manusiawi dan universal pada dunia, dan diharapkan bisa menjadi pemecah masalah terhadap problematis umat manusia ini sendiri. Kemudian, studi Islam ini dituntut untuk bisa membuka diri terhadap masuknya pendekatan yang bersifat dengan objektif serta rasional, serta dituntut untuk mampu meninggalkan pendekatan-pendekatan yang bersifatnya ialah subjektif serta doktriner. Dengan demikian, maka studi Islam akan bisa berkembang serta mampu untuk beradaptasi dalam menghadapi dunia modern pada zaman sekarang dan bisa menjawab tantangan kehidupan pada masa ini. Setelah menjelaskan tentang urgensi studi hukum Islam sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan studi hukum Islam. Apa sih tujuan dari studi hukum Islam ini? Bapak Muhaimin menuliskan pada bukunya bahwa arah dan tujuan studi hukum Islam ini dapat dirumuskan menjadi 4 bagian, yaitu tujuan yang pertama ialah untuk mempelajari secara dalam apa sih sebenarnya hakikat dari studi hukum Islam itu sendiri, dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain di dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang. Yang kedua ialah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana cara penjabarannya secara operasional sepanjang sejarahnya. Yang ketiga ialah untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya pada sepanjang sejarahnya pada budaya sekarang ini. Tujuan yang terakhir ialah untuk mempelajari secara mendalam prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana cara merealisasikannya dalam mengarahkan serta dapat mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern sekarang ini. Itu tadi keempat penjelasan mengenai tujuan studi hukum Islam ini. Selanjutnya, dengan tujuan tersebut, studi hukum Islam diharapkan akan bisa bermanfaat bagi peningkatan usaha untuk pembaharuan dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya. Dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam saat ini, menuju kehidupan sosial budaya yang akan mendatang, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujudkan dalam kehidupan nyata di dunia global ini. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman masih belum paham atau bisa yang akan ditanyakan, maka bisa melalui lewat WA group atau melalui Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.